Saudara, sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah dilanda banjir akibat meluapnya Sungai Rungan dan Sungai Kahayan. Ratusan rumah warga pun terendam. Hampir sepekan sudah banjir merendam beberapa lokasi di kota Palangkaraya akibat tingginya curah hujan serta kiriman banjir dari wilayah hulu. 12 kelurahan di kota Palangkaraya terendam banjir dengan kedalaman 30 hingga 70 cm. Lebih dari 1.000 jiwa terdampak. Sebagian warga mulai meninggalkan rumah untuk mengungsi, tapi ada juga yang memilih untuk bertahan. Di Kalimantan Selatan, banjir merendam lebih dari 250 rumah di 8 RT di Desa Asam-Asam, Kabupaten Tanah Laut pada Sabtu sore. Ketinggian banjir mencapai 50 cm. Akibat banjir, sebanyak 800 warga terdampak. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi. Untuk mengetahui situasi terkini dari banjir di daerah Kalimantan, jurnalis Kompas TV Kurnia Tarigan akan melaporkan langsung kondisi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kurnia, selamat siang. Pada siang hari ini sampai hari ini, seperti apa kondisi banjir dan tentunya dampaknya di Palangkaraya? Dan saudara, hingga saat ini ada beberapa kabupaten kota yang di Kalimantan Tengah terendam banjir. Salah satunya ada di kota Palangkaraya yang merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir sudah merendam 11 kelurahan dan sedikitnya ada 1.000 lebih jiwa warga yang menjadi korban dalam dampak banjir kali ini. Banjir kali ini memang merupakan banjir langganan, yaitu banjir kiriman dari wilayah hulu yang disebabkan dari tingginya intensitas hujan di beberapa wilayah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Serta banjir ini juga salah satu faktornya adalah kedangkalan dari sungai yang ada di beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, Paskalis. Kurnia, ini bagaimana antisipasi yang disiapkan BPBD setempat? Kalau kami lihat dari layar kaca di belakang Anda masih cukup tinggi kedalamannya. Ini paling penting, apakah warga sudah mendapatkan bantuan ataupun fasilitas pengungsian yang tentunya memadai untuk ditinggali? Ya, Paskalis, sampai saat ini pemerintah Kota Palangkaraya telah membuat beberapa posko pengungsian yang dilengkapi dengan fasilitas lainnya, yaitu dapur umum dan fasilitas kesehatan. Namun terpantau di lapangan hingga kini masih sedikit warga yang mau ke tempat pengungsian karena mereka masih bisa mengupayakan untuk keselamatan, khususnya untuk beristirahat di rumah mereka dengan menggunakan papan untuk yang lebih tinggi. Berikut wawancara kita yang sudah kami peroleh dari Wali Kota Palangkaraya. Jadi yang pertama kita akan berkoordinasi dulu ya, berkoordinasi karena ini kan dari Rungan dan Kahayan. Ada itu lintas koordinasi baik dari Pemprov dan Balai. Nah, satu adalah untuk bagaimana kita mengatasi apabila terjadi banjir kiriman seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah kita melihat situasi dan kondisi di sini, keluhan dan kendala masyarakat apa. Yang pertama kita mempersiapkan dulu kebutuhan sehari masyarakat di sini ya, supaya kehidupan masyarakat di sini bisa berjalan. Contoh tadi mungkin buat makan, kalau memang ada pengungsian, obat-obatan dan lain-lain. Nah, kemudian adalah mengecek infrastruktur yang ada. Termasuk adalah di sini. Tapi sampai malam kita dan PDAM dan PLN juga standby ya. Jadi memang listrik di sini mati karena trafo tenggelam. Nah, tetapi kami mengusahakan PDAM nanti. Jadi mungkin pakai tandon atau bagaimana untuk air bersih. Selain berbagai upaya yang tengah dilakukan, yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Palangkaraya, hingga saat ini kondisi warga yang ada di beberapa titik yang mengalami bencana banjir sudah tertangani. Di antaranya adanya bantuan-bantuan makanan dan pengobatan lainnya, Paskalis.
Oke, itu air bersih tadi sedang juga diusahakan, tadi Anda katakan juga untuk obat-obatan dan makanan sudah tersedia. Tapi tadi dalam laporan Anda juga bercerita bahwa sebenarnya ini adalah banjir langganan, selalu terjadi. Dan kali ini berdampak pada 11 kecamatan. Adakah usaha dari pemerintah agar kejadian seperti ini tentunya tidak terulang lagi di tahun-tahun mendatang? Ya Pak Skalis, banjir seperti ini memang sudah setiap tahunnya terjadi khususnya di beberapa tempat yang sudah menjadi langganan banjir. Tidak banyak yang memang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Palangkaraya pada khususnya, mengingat banjir ini merupakan banjir kiriman dari hulu. Apabila intensitas hujan cukup tinggi di wilayah hulu, debit air meningkat dengan kondisi sungai yang sudah semakin mendangkal, maka tidak akan menampung banyak debit air, sehingga debit air akan turun ke Kota Palangkaraya dan menggenangi titik-titik yang sama di Kota Palangkaraya. Bahkan kini banjir juga sudah merendam ruas jalan nasional poros tengah Trans Kalimantan yang menghubungkan 6 kabupaten dan 2 provinsi yang lain, baik itu menuju Kalimantan Tengah dan menuju keluar dari Kalimantan Tengah, Pak Skalis. Baik, jadi ini sudah merendam tidak hanya 11 kecamatan tapi jalan nasional juga terendam dan sampai saat ini berarti belum bisa dilewati, Kurnia? Hingga saat ini beberapa petugas yang diturunkan ke lapangan terus memberikan himbauan kepada para pengendara yang akan melintas, khususnya pengendara kendaraan roda 2 dan pengendara kendaraan roda 2 pribadi tidak dianjurkan untuk bisa melintas dari ruas jalan nasional yang hingga kini masih terus terendam banjir dengan kedalaman 30 hingga 70 cm. Namun memang beberapa kendaraan-kendaraan yang besar atau yang tinggi masih bisa melintasi dengan resiko yang cukup tinggi di ruas jalan, banyaknya lubang yang membuat kendaraan-kendaraan bisa terjebak di ruas jalan yang terendam banjir. Sekali. Baik, terima kasih untuk laporan terkini Anda langsung dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, jurnalis Kompas TV Kurnia Tarigan.